everyone. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang proses komersialisasi. Itu adalah proses mengubah sebuah ide atau hasil penelitian menjadi produk ataupun jasa yang siap dijual dan juga bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, biar lebih gampang dipahami, saya akan membuat contoh dari produk sambal botol aja ya. Nah, yang pertama, yang perlu dilakukan itu adalah melihat kebutuhan pasar. Jadi kita tuh harus tahu dulu nih, apakah masyarakat memang membutuhkan produk tersebut. Kemudian, siapa calon pembelinya, dan produknya seperti apa yang mereka suka. Nah, contohnya gini, banyak orang tuh yang ingin sambal tuh yang enak, kemudian praktis, terus juga bisa disimpan dengan waktu yang cukup lama. Jadi sebelum kita mau menjual produk, kita juga harus perlu memahami konsumennya itu terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke tahap pengembangan produk. Nah, di tahap ini ide mulai dibuat menjadi produk yang nyata ataupun prototipe. Misalnya kita itu mencoba beberapa resep sambal dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Nah, di produk tersebut kemudian diuji, kemudian mulai dari rasa, keamanan kualitas, sampai daya tahan. Konsepnya itu sederhana ya, jadi make it, taste it, and improve it, itu. Kemudian langkah berikutnya itu adalah membuat kemasan dan merek. Kemasan bukan hanya untuk melindungi produk saja, tetapi juga membuat produk terlihat lebih menarik. Nah, contohnya sambal dikemas itu dalam botol yang bersih, transparan, tidak mudah bocor, kemudian diberi label yang jelas. Nah, di dalam label tersebut juga bisa dicantumkan nama produk, komposisi, cara penyimpanan, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian selanjutnya, kita menentukan harga. Harga juga harus disesuaikan dengan biaya bahan baku, kemasan, tenaga kerja, dan keuntungan yang ingin diperoleh. Nah, kita juga perlu melihat nih harga produk pesaing. Jadi harganya tuh harus affordable ya bagi konsumen, tetapi tetap harus memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, setelah harga ditentukan, kita memilih cara distribusinya nih. Artinya, bagaimana sih produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, produk bisa dijual melalui toko, agen, marketplace, kemudian media sosial, ataupun langsung kepada pembeli. Nah, lalu produk perlu dipasarkan ya. Pemasaran ini bisa dilakukan melalui iklan, promosi, lalu mungkin diskon, terus konten di Instagram atau TikTok, dan juga pembagian sampel gratis. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya tuh agar orang bisa mengenal produk kita, kemudian tertarik, dan lalu membeli. Jadi hal-hal yang tidak kalah penting juga ada nih, yaitu pelayanan pelanggan. Ketika konsumen memiliki pertanyaan ataupun keluhan, perusahaan juga harus memberikan respon yang baik ya. Contohnya jika ada pelanggan yang mengatakan, oh kemasannya bocor ataupun rasanya terlalu pedas. Nah, masukan tersebut ini bisa digunakan untuk memperbaiki produk. Akhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting ya. Kita bisa melihat hasil penjualan, kemudian tanggapan customer, dan juga kekurangan produk. Dari evaluasi tersebut, perusahaan dapat memperbaiki produk dan strategi pemasarannya. Ini bukan hanya soal menjual produk saja, tetapi prosesnya itu dimulai dari memahami kebutuhan pasar, kemudian mengembangkan produk, membuat kemasan yang menarik, menentukan harga, melakukan distribusi dan pemasaran, sampai memberikan pelayanan yang bagus kepada pelanggan. That's all from me. Thank you for watching.